Ini perasaan cinta yang dipendam, ya, tidak diutarakan, tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Jadi dia tuh nggak bisa bergerak ketika pedang itu tertancap ke bagian belakang tubuhnya, ya. Itulah makanya dibilang kartu The Ten of Swords itu kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Sebenarnya kalian menginginkan itu, ya. Aku sudah kasih ke kamu seperti apa yang kamu minta. Kenapa kamu tidak bisa kasih ke aku? Ace of Swords di sini berdamai dengan dirimu atau berdamai dengan dia yang tidak kunjung-kunjung menunjukkan keseriusannya. Somehow kamu ingin mengurus dia gitu ya, pasanganmu itu merawat dia kayak ibu ke anak ya, atau kayak bapak ke anak. Itulah bentuk koneksi kalian yang aku lihat di sini. Mungkin kamu dealing dengan Libra, Gemini atau Aquarius. Ini yang paling kuat di sini saat ini aku lihat. The sword, the sword, the sword, the sword. 4 the swordnya ya. Kenapa King of Sword ini tidak bisa tegak? Karena kamu mengabaikan the judgment. Peringatan kecil sebelumnya pun sudah kamu abaikan, dan the judgment pun saat ini aku lihat akan segera kamu abaikan ya. Hai Aries, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang saat ini lagi couple guys, atau in relationship. Waduh, lengkap banget ya. Apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan nanti bulan Maret ini berlaku baik kepada kalian ya. Kalian diperlakukan dengan adil guys ya. Sama seperti ketika bulan Januari dan Februari ya, yang sudah kita lewati dari tahun 2022 ini. Mudah-mudahan nanti di Maret ini segala harapan kalian menjadi kenyataan guys, amin ya. Semua keinginan kalian bisa terwujud, masalah-masalah yang kalian bawa dari bulan-bulan sebelumnya bisa terselesaikan di bulan Maret ini ya. Aries, aku mau bilang terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini guys, channel Be Delightful, yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasi ya. Apalagi untuk kalian Aries yang rajin komen, like, dan share video-videoku, thank you very much guys. Apalah aku tanpa kalian ya. Untuk Aries newcomer, welcome guys, selamat datang. Namaku Ray, aku adalah tarot reader, dan channel ini namanya Be Delightful ya, channel untuk melihat readingan tarot. Silakan duduk, jangan malu-malu ya guys. Aries, ini adalah love reading untuk kalian di 14 hari pertama bulan Maret 2022, yang dimulai dari ketika kalian pertama kali melihat video ini guys, dan nanti berakhir di tanggal 14 Maret 2022 ya. Mohon diingat, ini adalah energi kolektif untuk Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang sedang couple atau in relationship. Artinya aku bisa bicara ke 3000 Aries sekaligus ya guys. Jadi setiap perkataanku tidak akan resonate ke kalian semua ya. Jadi silakan diambil apa yang resonate dan disisakan yang tidak resonate untuk Aries lainnya. Oke. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aries, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi kepo sama kehidupan kalian ya, atau the cross watcher. Bisa jadi mantan kamu. Pengen tahu udah gimana Aries? Apakah Aries sudah menemukan pasangan baru? Halo cross watcher, apa kabar guys? You are very welcome here ya. Kalian disambut dengan baik di sini guys. Diam-diam aja, jangan bilang komen. Kalau kalian lagi kepoin Aries, nanti mereka bangga guys. Oke. Dalam kesempatan kali ini seperti biasa aku akan ambil 10 kartu ya. 6 kartu aku akan bahas di sini, dan 4 kartu lainnya aku bahas di video extended. Jika kalian merasa di 6 kartu itu adalah cerita kalian, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya Aries. Oke, mari kita segera mulai untuk melihat apakah sudah ada Aries yang masuk. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Apakah kalian ready guys mau bercerita? Oke. Dia mendorongku guys seperti biasa. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Mana ceritanya? Kok nggak disampaikan? Oh belum guys. Nggak mau dia. Tapi sudah ada ya, sudah ada Aries yang masuk. Kita akan shuffle 3 kali lagi guys untuk mempersiapkan kartu ini dipakai oleh mereka ya, yang sudah datang membawa energi kolektif untuk kalian di 14 hari pertama di bulan Maret 2022. Once more. Oke. Kita pakai deck tarot gold foil tarot ini guys, yang besar,
tapi keren. Oke. Oke, apa katanya? The Two of Wands. Jarak ya. Ini di bottom of the deck. Saat ini kalian bersama, tapi sebentar lagi akan ada jarak. The Two of Wands itu selalu berhubungan dengan jarak yang dipisahkan air, guys ya. Jadi bukan jarak-jarak biasa. Kalau kalian satu di Jakarta, satu lagi di Bekasi, itu bukan bukan The Two of Wands ya. Zaman dulu guys, di tarot pertama sekali dimulai gitu ya, ketika readingan tarot dimulai di tahun 1700-an di Prancis, The Two of Wands itu dianggap sebagai hal yang sangat menyedihkan ya, karena ketika seseorang pergi meninggalkan seseorang dan kemudian ada jarak air, itu nggak bakal tahu lagi guys bagaimana keadaannya ya. Bisa jadi di seberang sana udah meninggal dunia, bisa jadi sudah menikah lagi, bisa jadi sudah menemukan orang baru gitu. Jadi orang yang menunggu ini akan selalu terlihat sedih. Kalian bisa lihat ini, dia pegang bola dunia guys, globe ya. Bisa jadi kalian ini lagi dealing sama orang yang beda negara ya. Kamu di Indonesia, yang satunya di Arab Saudi atau di Taiwan atau di Hong Kong, tapi yang jelas ada air yang memisahkan kalian ya. Jadi gini, di interpretasi tarot lama yang konvensional itu dianggap dia nggak tahu apa yang terjadi dengan pasangannya di seberang sana ya, karena ada laut. Dulu belum ada HP guys, belum ada video call, pos juga belum tentu bisa sampai gitu ya. Dan kalau mau pergi ke luar negeri atau ke seberang pulau itu bukan hal yang mudah. Makanya The Two of Wands itu akan selalu diinterpretasikan sebagai perasaan sedih karena ada jarak ya. Itu yang akan terjadi sebentar lagi untuk kalian Aries ya. Di bulan Maret 2022, 14 hari pertama, separation, perpisahan, tapi bukan dengan cara yang putus gitu ya, bukan break up, tapi memang harus terpisah ya. Itu yang aku rasakan untuk Aries kolektif di 2 minggu pertama bulan Maret 2022 ya. Mari kita panggil Aries spesifik yang akan bercerita ke kita dalam readingan kali ini. Halo Aries, what's going on in our life? Oke. Kartu ini terasa lembek jadinya guys. Masih belum? Halo Aries. Oke, thank you. Apa ini guys? The Seven of Pentacles. Menunggu, oke, dengan sabar dan kemudian akan membuahkan hasil ya. Harvesting, panen. Oke, kalian menanam sesuatu yang baik-baik di beberapa waktu yang lalu, bisa jadi 7 tahun guys ya. Dari sejak kalian melihat readingan ini, hitung mundur 7 tahun atau 7 bulan atau 7 minggu ya. Karena ini kartu Seven of Pentacles. Hal-hal baik yang kalian tanam di beberapa waktu yang lalu itu akan segera membuahkan hasil dan kalian akan segera memanen hasilnya. This is harvesting card ya, kartu panen, kartu tuai. Kalian tidak akan memanen apapun dan tidak akan menuai apapun kalau kalian tidak pernah menanam apapun guys ya. Dan The Seven of Pentacles ini adalah kartu yang sangat positif guys. Mari kita lihat kartunya secara lengkap, nanti aku akan jelaskan satu persatu ke kalian. Oke. Page of Wands, Eight of Wands, High Priestess, dan the Queen of Wands. Bottom of the decknya the Queen of Cups. Oke. Ini perasaan cinta yang dipendam ya, tidak diutarakan, tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Oke, tapi cintanya itu ada. Inilah energi bottom of the deck untuk spesifik person yang akan kita baca dalam kesempatan kali ini guys. Di 2 minggu pertama bulan Maret ini ya, akan ada orang yang hanya bisa memendam perasaannya. Oke, kamu Aries akan segera mendam perasaanmu ya dan diam. Di sini ada kartu The High Priestess guys, tapi aku akan bahas ini di video extended ya. Ini kartu harapan dan ketakutan. Dengan diamnya dia takut ya. Ada yang dia takutkan, tapi ada yang dia harapkan dengan keputusannya untuk menjadi diam. Oke, center of the reading ada The Seven of Pentacles yang di cross dengan the King of Sword. King of Sword itu guys emotionally unavailable, tidak bersemangat melakukan apapun ya.
Kalau dalam relationship, memasang tampang asem jutek kepada seseorang, ya, tapi tidak bisa karena datangnya miring guys ya. Ada seseorang yang berusaha untuk memendam perasaannya, tidak menunjukkan, bukan hanya tidak menunjukkan guys, tapi menghilangkan perasaan itu. Bagaimana caranya supaya aku bisa emotionally unavailable terhadap dia, tapi aku rasa itu akan tertunda guys ya, karena selama 6 bulan ke depan ini hanya akan datang miring ya sebagai challenge di dalam kehidupan kalian Aries. Iya. Kalian mengharapkan sesuatu guys, karena ada kartu The Seven of Pentacles di situ. Kalian rasa kalian sudah cukup memberikan ke dia ya. Apapun yang dia perlukan ya dalam koneksi ini ya, kalian sudah berikan, oke. Tapi hasilnya belum kalian terima. Apapun yang pernah dia janjikan ke kalian masih belum kalian terima sampai sekarang, dan kalian mencoba untuk bisa diam dari dia ya, tidak merespon dia lagi, tapi belum bisa guys karena kartu King of Sword-nya masih miring ya. Oke, di fokus ada kartu The Ten of Sword. Ini adalah kartu yang paling nelongso guys di deck tarot ya, kartu yang paling menyedihkan. Ketika ini datang di fokus, artinya hal-hal menyedihkan yang dia alami saat ini menjadi bahan pikirannya. The Ten of Sword itu akan selalu digambarkan seperti orang yang lagi tengkurap tidur gitu ya, dan kemudian dari belakang ditusukin pedang, dimulai dari pangkal leher sampai ke tulang ekor ya, 10 pedang. Oke. Pedangnya ini akan menancap ke tanah guys, walaupun tidak terlihat di sini. Aku pernah lihat di deck tarot mana gitu ya, itu baru clear pedang itu nancap ke tanah. Jadi dia tuh nggak bisa bergerak ketika pedang itu tertancap ke bagian belakang tubuhnya ya. Itulah makanya dibilang kartu The Ten of Swords itu kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Oke, kemudian di target atau subconscious mind ada The Knight of Cups. Masih berharap ya, orang yang lagi dealing sama dia itu atau orang yang dia fokuskan itu untuk segera menyatakan perasaannya. Oke. Karena dia sudah memberikan ya, tapi yang mau dia harapkan menyatakan perasaannya itu nggak kunjung-kunjung menyatakan. This is something serius ya guys. Ini sesuatu yang serius aku rasa di sini. Jadi bukan hanya sekedar I love you, bukan gitu-gitu aja, tapi ada buktinya dari apa yang dia katakan. Inilah menjadi target atau subconscious mind ya. Kalau kalian merasa tidak ada mengharapkan apapun dari dia, jauh di dalam hati kalian ya, karena tarot itu hanya akan mengambil apa yang ada di dasar hatimu yang paling dalam, your subconscious mind. Oke. Sebenarnya kalian menginginkan itu ya. Aku sudah kasih ke kamu seperti apa yang kamu minta, kenapa kamu tidak bisa kasih ke aku? Oke. Fokus targetnya itu. Begitu kamu bisa menyatakan perasaanmu, kemudian membuktikan perasaanmu, itu akan membuatku bahagia. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di recent past ada The Eight of Cups, Aries, embracing the unknown ya. Pergi meninggalkan sesuatu dan kemudian mendatangi sesuatu tempat atau satu situasi yang kalian belum paham sama sekali. Ini ada orang yang pergi guys di recent past ya, meninggalkan sesuatu. Nanti kita akan klarifikasi. Dan kemudian di near future ada Ace of Swords. Ini kartu perdamaian. Hey perdamaian. Kalian ingin berdamai, bisa jadi dengan diri kalian sendiri, artinya ya udahlah. Karena kemudian Queen of Cups datang di sini guys, perasaan yang dipendam tidak bisa ditunjukkan ke siapapun ya. Ace of Swords di sini berdamai dengan dirimu atau berdamai dengan dia yang tidak kunjung-kunjung menunjukkan keseriusannya dalam menawarkan cups atau emotion ke kamu. This is the reading dalam kesempatan kali ini ya guys. Oke, mari kita segera mengklarifikasi kartu kalian ini Aries untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang apa yang perlu kalian ketahui ya terkait situasi kalian saat ini. Thank you very much. Kita akan mulai dari center of the reading guys ya. Berharap bisa menuai sesuatu karena telah menanam sesuatu, tapi masih belum ada tanda-tanda akan panen ya, dan kemudian kalian mencoba untuk bersikap dingin ke seseorang ya. Sekali lagi, ini ceritanya kalian kurang lebih kayak di PHP-in Aries ya.
di PHP dan itu kena ke hati. Karena kemudian Queen of Cups muncul di bottom of the deck ya. Let me clarify the Seven of Pentacles crossed by the King of Swords. Kartu klarifikasinya itu guys, Queen of Cups, kemudian The Judgment, dan The Nine of Wands. Lagi-lagi Queen of Cups muncul ya guys, perasaan yang dipendam ya. Sama aku ngerasa kalian gak memberitahukan siapapun tentang hubungan ini, koneksi ini ya. Karena dari tadi berkali-kali muncul Nine of Wands dan Queen of Cups. Aku tadi meng-shuffle yang kartu gede itu, Nine of Wands hampir nembak. Itu proteksi, ada yang kalian lindungi dari koneksi ini. Dari I don't know, dari siapa, yang pasti koneksi ini terselubung aku rasa ya. The Queen of Cups dan The Nine of Wands. Ada judgment di situ guys, peringatan terakhir. Kalau kalian merasa melakukan yang tidak baik dalam situasi ini, dalam koneksi ini, ada peringatan terakhir untuk kalian untuk segera meninggalkan situasi ini. Ya, itulah kartu yang terbuka, itulah yang akan aku bacakan, oke? The Judgment itu adiknya The Tower. The Tower itu datang kalau peringatan terakhir masih kamu abaikan. Peringatan terakhir ini keluar, The Judgment, karena kamu sudah diperingatkan secara kecil berkali-kali oleh universe, tapi tidak kamu indahkan ya. Kenapa King of Swords ini tidak bisa tegak? Karena kamu mengabaikan The Judgment. Peringatan kecil sebelumnya pun sudah kamu abaikan, dan The Judgment pun saat ini aku lihat akan segera kamu abaikan ya. The Nine of Wands, kamu seperti berlindung dari The Judgment itu. Membela dirimu bahwa this is love. I should protect my heart, this love. Aku harus lindungi ini ya, even terselubung guys ya, dan kemudian tidak kamu sadari ada bahaya yang mengancammu di belakang dengan kehadiran The Judgment. Bukan bahaya guys ya, The Judgment sama The Tower itu kakak adik, itu akan membantu kamu kembali ke jalan yang benar. Itu aja sebenarnya ya. Knight of Swords di bottom of the deck ya, lagi-lagi energi sword muncul. Mungkin kamu dealing dengan Libra, Gemini atau Aquarius. Ini yang paling kuat di sini saat ini aku lihat. The sword, the sword, the sword, the sword. 4 the swordnya ya. Ada 2 Cancer, Scorpio, Pisces, bisa jadi ya. Bisa jadi kalian Aries punya energi water sign, Cancer, Scorpio, Pisces di birth chart kalian. Tapi yang paling kuat aku lihat di sini kalian dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius yang saat ini sedang terselubung. Dan Knight of Swords itu mau mengkonfrontasi ya guys, mau marah ya. Kamu yang sebentar lagi akan marah, atau dia, orang yang sedang kamu tunggu untuk menunjukkan keseriusannya ini, akan segera marah ke kamu ya. Ada konflik di antara kalian berdua yang akan segera naik ke permukaan. Di bulan Maret sudah terlihat, Maret akhir, sampai nanti di sebelum Oktober iya. Ada desakan yang kamu berikan, oke, bisa jadi itulah yang membuat The Knight of Swords ini akan muncul dari bottom of the deck, mendesak si Libra, Gemini, Aquarius ini. Itu yang akan membuat energi The Knight of Swords, oke. Tapi aku lihat kamu tidak akan bisa mendesak dia dalam periode waktu lebih lama lagi, karena di near future datang Ace of Swords, ada perdamaian, berdamai dan kemudian kembali memendam perasaanmu, oke. You choose, ini adalah hidupmu, Aries, oke ya. Kita akan lanjutkan klarifikasi kartu fokus kalian Aries. Ada The Ten of Swords ya. Galau, rasa sakit, perasaan dihianati, perasaan ditusuk dari belakang. Pokoknya ini nggak tenang ya. Let me clarify the Ten of Swords please, thank you. The Queen of Swords, kemudian the Ace of Swords, the Ace of Wands, wow, the Ace of Pentacles, triple one, 111 guys, triple one, Ace of Swords, Ace of Wands, dan kemudian ada the Ace of Pentacles. Oke. Kalian menaruh harapan besar ke dia guys ya, karena ini adalah kartu fokus kalian ya. Ace of Pentacles itu duit, oke. Ace of Wands itu ketenangan pikiran, dan Ace of Swords itu kedamaian hati. Menurut kalian itu bisa dia berikan ke kalian ya.
Tapi saat ini dia belum menunjukkan tanda-tanda akan segera memberikannya. Karena itulah kamu masuk ke energi The Ten of Swords. Ya, karena tidak ada pergerakan dari dia, kamu pasang ancer-ancer mau bersikap dingin ke dia, yang aku rasa akan gagal, guys. Kenapa aku bilang gagal? Ya, karena kemudian kamu keluar sebagai The Queen of Cups di sini. Kalau kamu memang betul mau menunjukkan sikap dingin dan itu bisa terrealisasi, maka ini harusnya jadi Queen of Swords. Tapi yang datang Queen of Cups. Oke, kita akan segera lanjutkan guys ke target atau subconscious mind ya. Ada the Knight of Cups. Kalian berharap agar dia segera datang untuk menunjukkan itikat baik, memberikan Ace of Swords, Ace of Wands, dan Ace of Pentacles seperti yang kalian harapkan. Aku rasa dia tidak menjanjikan apapun. Kamu yang berharap seperti itu, Aries. Vice versa ya. Bisa jadi Libra, Gemini, Aquarius ini yang mengharapkan itu ke kamu, tapi kamu tidak pernah menjanjikan itu ke mereka. Oke? Oke. Mungkin kalian sering lihat satu-satu. Karena 3S muncul dalam satu segmen fokus ini ya guys. Pernah sekali juga aku mendapatkan readingan kayak gini, readingan soulmate. Tapi ini aku belum melihat kartu soulmate sama sekali. Mari kita lihat belum. Oke. Nanti kita lihat, bisa jadi plot twist berubah. Kalau ini adalah soulmate-mu, kemungkinan besar kamu dealing sama karmik lagi. Tapi kalau enggak, ya berarti memang beneran soulmate-mu, hanya menunggu waktu yang tepat untuk bisa bersama ya. Karena satu ini muncul guys. Let me clarify the Knight of Cups please, thank you. Oh, no. Oh. Bottom of the deck, the King of Wands. Jadi, kalian punya target atau sesuatu bermain di subconscious mind kalian. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan atau show me ya something like Ace of Wands, Ace of Pentacles sama Ace of Swords, aku akan pergi meninggalkanmu. Tapi kalian hanya bercanda guys. Kenapa? Karena muncul the Knight of Wands di sini. Kalian lihat wanita ini tertawa-tawa blank-blank. Dia main rebana yang ada apinya di sini dan kemudian ada kuda yang dipermainkan di belakangnya ya. This is your counterpart aku rasa ya, si Libra, Gemini, Aquarius ini tadi. Ancaman kalian itu bermain-main ya, memain-mainkan dia dengan harapan kemudian dia bisa berubah dari Knight of Cups menuju King of Cups. Sedangkan di Knight of Cups saja dia belum bisa penuhi apa keinginan kalian ya, karena ini subconscious mind. Tidak ada action sama sekali di fokus dan subconscious mind. Kalian berharap saja agar dia bisa memberikan Ace of Cups, Ace of Wands, sama Ace of Pentacles ke kalian. Dia belum bisa berikan. Oke. Tapi apapun yang kalian lakukan, tindakan apapun yang kalian buat Aries ya, untuk memaksa dia mewujudkan apa yang kalian inginkan, itu aku rasa tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Lagi-lagi guys, Ace of Swords dan Queen of Cups ya, itu yang terbuka, jadi harus itu yang aku bacakan. Selain Libra, Gemini, Aquarius, ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Bisa jadi itu adalah energi kalian ya Aries, karena muncul Wands banyak sekali di sini bersama dengan Swords. Ini adalah hubungan antara Aries, Leo, Sagittarius dan Libra, Gemini, Aquarius. Kalian itu mengancam-ngancam mau pergi itu main-main guys, dan aku rasa akan datang waktunya dia merasa tertekan atau terintimidasi dengan main-main kalian itu ya, dengan candaan kalian itu. Let's see the Eight of Cups di recent past. Let me clarify the Eight of Cups please, thank you. Ada yang pergi di sini, bisa jadi dia yang pergi, si Libra, Gemini, Aquariusnya, atau kamu yang pergi ya Aries, di masa lalu ya. Dan kemudian balik. Oh, Knight of Cups. Oke. Sebentar ya guys, nanti aku jelasin. The Death. Jadi kartu pergi ini guys, the Eight of Cups ini diklarifikasi dengan the Knight of Cups, kemudian the Four of Wands dan the Death ya. Siapapun yang pergi meninggalkan koneksi ini di masa lalu, kemudian yang ditinggalkan itu membujuk untuk datang kembali. Oke.
minta maaf. Yang ditinggalkan itu meminta maaf. Don't do this to me. Kemudian menawarkan kembali Four of Wands yang aku rasa muluk-muluk. Ya, karena kemudian Four of Wands ini tidak terlihat di energi berikutnya. Kalau ini tadi datang di near future, kemungkinan besar kalian akan diperlakukan dengan serius ya. Misalnya diajak resmi bertunangan atau kemudian diajak menikah gitu. Tapi ini nggak ada, Aries. Kamu sudah memahami ini, ya. Kamu sudah tahu kemana arahnya hubungan ini karena ada kartu The Death di sini. Dan di near future ada the Ace of Swords. Kamu berdamai dengan dirimu dan berdamai dengan dia, dan lagi-lagi kamu akan memendam perasaanmu. Karena mau berapa kali pun kalian pergi Aries, aku lihat dia akan selalu datang memanggil kembali dan kalian balik lagi. Alasannya untuk memanggil kalian kembali itu Four of Wands ya. Ada janji lagi yang dia kasih. Let me clarify the Ace of Swords please. Thank you. Mari kita lihat dulu guys, apa yang keluar di Ace of Swords ini. Page of Cups, the Ten of Swords lagi guys, dan kemudian The Moon. Ya, aku yakin sekali ini terselubung ya guys ya. Kalian mungkin dealing dengan istri orang atau suami orang, karena kemudian kartu The Moon datang di near future ini. Itulah yang membuat kamu somehow aku rasa menikmati hubungan kalian ini ya. Koneksi ini ya udah deh gitu, tapi kamu udah nggak berharap banyak karena ada rebirth di sini. Sesuatu yang menyakitkan terjadi di beberapa waktu yang lalu guys, bisa jadi satu tahun 1 bulan yang lalu yang menyakitkan itu terjadi karena 13 ya, 13 bulan yang lalu terjadi hal yang menyakitkan itu, dan dari situ sebenarnya kalian Aries sudah tahu tidak ada harapan untuk hubungan ini ke depannya. Tapi kamu Aries menikmati koneksi kalian ini ya, dan aku rasa itu terselubung. Aries, kalau kamu masih tetap bermain-main di tempat yang seperti ini, aku ngelihat ada The Ten of Swords datang ke kamu, mulai dari yang apa kamu pikirkan akan menjadi realita. Ya, ini adalah fokus The Ten of Swords, oke. Ini yang bermain-main di pikiranmu saat ini ketika kamu melihat readingan ini, dan itu akan segera menjadi kenyataan karena muncul di near future ya. Oke. Page of Cups muncul di sini, kamu tahu ini tidak stabil sebenarnya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari sini, kurang lebih begitu. Tapi harapanmu tinggi. Di fokusmu itu Ace of Wands, Ace of Pentacles, sama Ace of Swords. Harapan kamu tinggi sekali ke sini, tapi di dalam hatimu yang paling dalam kamu tahu tidak ada yang bisa diharapkan dari sini. Oke, mari kita klarifikasi the bottom of the deck ya guys. Kartu Queen of Cups. Ini adalah perasaan cinta yang tidak bisa diungkapkan, yang tidak bisa diekspresikan. Karena kemunculan kartu The Moon di sini ya, ini kayak menjadi rahasia kalian berdua, oke? Kamu dealing dengan orang yang sudah resmi punya pasangan, atau kamu sudah punya pasangan Aries, tapi ada seseorang yang tidak punya pasangan atau sudah punya pasangan juga mencoba untuk mendekatimu. Tapi yang pasti ini terselubung aku rasa. Let me clarify the Queen of Cups please for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di Maret 2022. Bottom of the deck, Queen of Cups, Page of Swords, Four of Cups, King of Pentacles, dan the Seven of Cups. Seven of Cups dan Four of Cups ya. Seven of Cups itu ada pilihan yang terbuka untukmu, dan Four of Cups itu kamu kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan besar dalam hidupmu karena kamu sibuk melihat-lihat yang tidak ada progresnya. Oke, itulah yang terlihat di sini. Somehow kamu ini energinya nurturing banget ya, energi Cancer, Scorpio, Pisces. Mungkin kamu punya Cancer, Scorpio, Pisces di birth chartmu karena 2 kali Queen of Cups muncul guys, di center of the reading sama bottom of the deck. Somehow kamu ingin mengurus dia gitu ya, pasanganmu itu merawat dia kayak ibu ke anak ya, atau kayak bapak ke anak. Itulah bentuk koneksi kalian yang aku lihat di sini. Dan kalau kamu masih berlama-lama dalam situasi ini Aries, aku melihat ada kesempatan besar yang akan hilang dari hidupmu karena Four of Cups muncul di sini ya.
kebebasan pun akan hilang. Ya tentu saja ya guys, semua ada konsekuensinya ya, apapun yang kamu buat. Tapi begitu ya, kamu tetap menganggap bahwa kamu melakukan hal yang baik. Seven of Pentacles. Itulah yang kamu jalani saat ini. Menurutmu yang aku lakukan itu hal yang baik untuk dia. Seharusnya dia memperlakukan aku dengan baik, tapi ini malah sebaliknya. Bottom of the deck ada Four of Swords guys ya. Ini cuti, tidak mau mikir, kayak kalian mau mengalihkan perhatian, kemudian mau kayak lari dari masalah gitu ya. Four of Swords ini. Tapi ya tetap aja guys, ini kayak orang sembunyi dari masalah. Masalahnya nggak di-clearin, tapi lari sebentar. Ya ketika kamu sudah merasa kuat, energimu kamu sudah fully recharge gitu ya, sudah benar-benar powerful, ya kamu balik lagi ke situasi ini. Begitu lagi. Kalau kamu lelah, kamu mundur lagi, mungkin kamu nggak mau hubungi dia, kamu nggak mau ketemu sama dia, kamu nggak mau chattingan sama dia, WhatsApp atau video call apapun itu. Tapi ya gitu, setelah kamu mendapatkan powermu kembali setelah mundur tadi, ya balik lagi ke dia. Tidak ada Six of Cups di sini guys, ya masih belum ya. Jadi aku belum bisa memutuskan ini adalah readingan roti bakar. Ya kalau tadi ini readingan tentang soulmate atau past life connection, nanti aku bisa kasih nasihat seperti apa yang harus dilakukan. Tapi ini enggak ya. Ini lebih ke arah ya kamu yang memutuskan seperti ini terjadi dalam hidupmu ya, dan dia juga memutuskan seperti itu. Oke. A Page of Wands, Eight of Wands, High Priestess, dan Queen of Wands. Itulah kartu yang posisinya vertikal. Di final result aku lihat 2-3 tahun dari sekarang, pertama kali kalian melihat readingan ini, kamu akan membuka pilihan as the Queen of Wands dan akan banyak sekali orang yang senang atau suka padamu ya. Jika ini adalah cerita kalian Aries ya, dan kalian tertarik untuk melanjutkan apa yang harus kalian lakukan di sini ya, di kartu divination atau coaching ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Ini aja yang aku punya untuk kalian dalam readingan untuk 14 hari bulan Maret ini Aries. Terima kasih banyak, sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Dadah. Jadi kartu nasihat untuk kamu adalah start something new. Mulailah sesuatu yang baru dalam hidupmu. Cepatlah buka pilihan ke orang lain ya, sebelum kesempatan besar itu hilang. Kamu harus berbicara ke dia, aku mau pergi darimu kalau memang tidak ada keseriusan. Itu saran dari universe. Kamu memberi pentacles ke dia, atau dia memberi kamu pentacles, dia kasih kamu uang, kamu kasih dia uang, yang pasti ada uang-uangan di sini di antara kalian. Ada orang yang akan melindungimu, guys ya. Dia yang membawa the sun itu dan membawa Four of Wands itu untukmu 2-3 tahun dari sekarang ya. Seluruh dunia udah tahu kan. Ntar orang-orang pada bilang kayak gitu. Kalau kamu tidak mau ini terjadi, ini harus segera kamu cut sebelum 2 atau 3 tahun dari sekarang. Merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan, tapi tidak bisa menunjukkan keseriusan yang sama seperti apa yang kamu tunjukkan ke dia. Semakin lama kamu berada dalam suatu hubungan, semakin sulit kamu melepas dia, walaupun itu salah. Karena tadi The Moon ya guys, kita tetap pada kesepakatan awal bahwa hubungan ini terselubung.